Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, jabatan operator komunikasi dari Direktorat Kesiapsiagaan. Terus lanjut yang lain, perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya M. Alfani Gunawan, jabatan teknisi alat elektro dan alat komunikasi. Unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Madina Kursia dari Unit Kerja Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Jabatan Operator Komunikasi. Baik, terima kasih semuanya. Pagi hari ini kita akan bahas tentang tugas yang kedua yang dikumpulkan hari Jumat 29 Juli 2022. Yang mana tugas itu yang pertama menganalisis dan evaluasi kasus yang telah disiapkan fasilitator mengenai salah satu penerapan nilai-nilai berakhlak. Nah, ini YouTube-nya saya buka dulu ya. Jadi nanti kita tonton dulu YouTube-nya. Lalu kita bahas bersama-sama, kita analisis dan kita evaluasi tentang kasus-kasus yang ada di video ini. Oke. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Identifikasi nilai-nilai integritas. Kalimat penyesalan itu terlontar dari mulut Rahmi Hatta, istri wakil presiden saat itu Muhammad Hatta. Ibu Rahmi pantas kecewa. Demi membeli sebuah mesin jahit, sedikit demi sedikit ia menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diberikan Bung Hatta. Namun ketika tabungannya sudah cukup untuk membeli mesin jahit idamannya, tiba-tiba saja pemerintah mengeluarkan kebijakan Sennering. Kebijakan pemotongan nilai uang dari Rp100 menjadi Rp1. Alhasil, nilai tabungan Bu Rahmi pun menurun dan tak lagi cukup untuk membeli mesin jahit. Ibu Rahmi merasa dihianati karena justru Bung Hatta yang mengumumkan Sennering tersebut. Lalu, bagaimana Muhammad Hatta menyikapi hal tersebut? Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini Bung Hatta? Oke, ini kasus yang pertama, yaitu tentang Muhammad Hatta yang tidak memberitahukan istrinya tentang Sennering. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana Muhammad Hatta menyikapi dan nilai-nilai integritas apa yang dia anut dan diyakini oleh Bung Hatta. Menurut saya terlebih dahulu ya, nilai integritas yang dianut itu adalah loyal, karena dia tidak memberitahukan kepada, bahkan istrinya pun tidak diberitahu oleh dia bahwa akan terjadi Sennering gitu. Itu ada loyalnya. Mungkin yang lain ada yang mau komentar atau menambahkan? Ya, kalau menurut saya ada adaptifnya sih Bang. Ada unsur adaptifnya. Soalnya kan dia berani
mengapakan keputusan itu, terus tuh dia mengambil keputusan itu juga berani. Betul, betul, betul. Adaptif ya. Jadi dia berani mengambil keputusan. Menurutku sih juga ini sih sama kayak si Iqbal, Mm-mm. ke loyal, karena kan kalau loyal kan menjaga rahasia negara. Jadi even ke istri sendiri dia nggak akan tahu. Betul, betul. Mm-mm. Oke, Menurutku sih itu sih. siap. Berarti ada nilai integritas, loyal, dan adaptif juga ya di sini. Iya, betul. Oke, oke. Baik, apa bisa kita lanjut ke kasus kedua? Oh iya, boleh, silakan. Oke. Keluhan sang istri yang akrab dipanggil Yuke itu tak membuat Bung Hatta marah. Dengan tenang ia berujar. Seperti wajarnya manusia biasa, Muhammad Hatta juga memiliki impian yang berkaitan dengan materi. Salah satunya, dia begitu mengidamkan sepatu Belly. Pada tahun 1950-an, Belly adalah merek sepatu bermutu tinggi. Harganya tentu saja tidaklah murah. Potongan iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu menjadi saksi bisu keinginan sang wakil presiden. Demi sepatu itu, Bung Hatta berusaha menabung. Namun tabungannya tak pernah mencukupi. Karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang meminta pertolongan. Bagaimana Muhammad Hatta mewujudkan impiannya? Oke, baik. Nah, ini kasus kedua di mana Muhammad Hatta bahkan dirinya sendiri tidak mampu untuk membeli sepatu impiannya. Nah, menurut kalian bagaimana Muhammad Hatta mewujudkan impiannya? Coba dianalisis. Siapa yang mau terlebih dahulu? Aku dulu ya. Ya, boleh. Menurut aku sih kalau yang dari sikapnya Bung Hatta itu tercermin sifat akuntabel kalau untuk yang berhak. Kenapa? Dia tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya dia demi mendapatkan sepatunya itu gitu. Jadi nggak mencederai dari jabatannya yang tinggi demi idamannya, kan ada yang kayak gitu juga ya sekarang. Karena dia petinggi atau gimana, dia dengan gampangnya itu mendapatkan yang dia inginkan gitu. Meminta ke yang lain seperti itu. Itu sih. Ya, setuju sih, setuju. Dari Mas Pandi gimana? Ada tambahan sih, Bang. Ya. Dari Pandi lihat kan di YouTube, ada yang bahas tentang harmonis, Bang. Dia memikirkan tetangganya bila ada kesusahan. Oke. Ya, baik. Ada lagi? Kayaknya udah deh. Udah itu aja. Oke. Baik, kita lanjut videonya ya. Hingga akhir hayatnya, Bung Hatta tak pernah bisa memiliki sepatu Belly idamannya itu. Sebenarnya bisa saja Bung Hatta merealisasikan keinginannya. Dia tinggal meminta bantuan orang lain untuk membelikan sepatu itu. Namun bagi Bung Hatta, itu mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya kepada negara. Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini Bung Hatta sehingga beliau mampu bersikap seperti itu?
Bagi seorang petinggi negeri, kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan. Pesta besar usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal lumrah dengan dalih sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diembankan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan, sekedar lauk pauk pun tak tersedia di meja makan. Nyi Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Makan malam dengan menu serantang mie godok untuk sekeluarga pun jadilah. Lalu, bagaimana Ki Hajar menyikapi hal ini? Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini oleh Ki Hajar sehingga beliau mampu bersikap seperti itu? Nah, ini kasus yang ketiga, itu tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut kalian nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini Ki Hajar Dewantara sehingga beliau mampu bersikap seperti ini? Baik. Izin Bang, Ya, silakan Bang Pandi. nyampaikan pendapat. Menurut aku ada nilai akuntabelnya dengan kesederhanaan dan tidak bermewah-mewahan. Jadi dia cuma makan malamnya cuma dengan mie godok keluarga. Akuntabel ya. Iya, akuntabel. Oke, dari Kak Tursia gimana? Ya, akuntabel sih. Dia kan nggak menyalahgunakan kewenangan jabatannya juga. Terus habis itu menurutku juga Agak putus-putus ya suaranya. nggak ada Iya, kompeten ya. sinyal putus-putus. Agak putus-putus Kak suaranya. Halo. Ya, halo. Sudah. Sudah. Ya, Oke. menurutku untuk yang kasus yang ketiga itu ya akuntabel karena dia kan nggak menyalahgunakan kewenangan jabatan dia juga. Dia nggak menggunakan kekayaan atau milik negara ya demi makan yang lebih mewah atau gimana gitu. Terus satu lagi ada kompeten juga karena dia melaksanakan tugasnya dia dengan kualitas yang terbaik. Oke. Kalau menurut saya sih ada nilai adaptifnya juga ya, karena kan dia baru diangkat nih jadi menteri, nggak yang langsung nggak yang langsung berubah menjadi seorang yang bangsawan gitu, seorang yang kaya. Dia tetap sederhana gitu sih menurut saya. Bagi Ki Hajar itu bukanlah masalah besar. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hajar tak silau memandang dunia, walaupun jabatan prestisius disandangnya. Baik, untuk yang tugas yang nomor 1 sepertinya sudah terbahas ya, sudah teranalisis. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, tugas yang kedua. Sini kita membuat konsep diri ideal, terutama dilihat dari sudut pandang nilai berakhlak. Buat dalam bentuk narasi verbal dan visual video yang menggambarkan konsep diri tersebut. Nah, ini kita suruh bikin video. Mungkin ada yang punya ide konsep diri idealnya seperti apa gitu. Ya kan dia dalam nilai berakhlak itu kan ada 7 sikap kan. Iya, betul. Jadi nanti paling kita itu buat 2 atau 3
nilai, Hmm. berakhlak. Habis itu misalkan seperti orientasi pelayanan, berarti kan pelayanan prima. Nah, kita bikin yang negatifnya sama yang positifnya, seperti itu. Positif Itu gimana negatif. betul? Yang betul dan yang salah maksudnya gitu ya. Iya, Bisa dicontohin gimana? misalkan contohnya kalau pelayanan berorientasi pelayanan ya, misalkan Hmm. kayak di sini nih di kantor pusat kan kalau 115 itu kan salah satu pelayanannya Ya, betul. Basarnas untuk masyarakat ya. Nah itu kan berarti harus diangkat dan harus proses dengan secepatnya seperti itu. Hmm. Kalau misalkan yang negatifnya berarti mungkin 115-nya nggak cepat tanggap atau Hmm. lagi meninggalkan posnya seperti itu Oh. contohnya. Atau akuntabel contohnya mungkin dia nggak apel pagi gitu. Kalau apel susah kali ya, apel kan Senin nih Ini ya. kan kita mau Hmm. ambilnya sekarang ya, berarti Mungkin yang paling misalnya lain aja. datangnya telat gitu. Hmm. Betul. Dua contoh gitu lah. Berarti kan videonya singkat aja ya. Tapi menunjukkan ini benar, ini salah gitu ya. Iya. Iya. Ya. Setuju. Setuju Terus juga. ini kan nilainya ada 7 ya, ini dibagi aja Ketua. Nah, betul. Siapa yang Baik, ini siapa kita bagi yang aja. ngerjain apa? Ini kita ambil dari yang tugas kemarin aja kali ya. Terus kemarin kan kita disuruh ini juga ya, Analisis. bikin tugas 1, kita disuruh bikin Penerapan yang nilai. individu ya. Nah, iya, betul. Nah, ini contoh yang dari saya dulu aja ya. Nah, mungkin nanti kita ngambil dari kalian juga ya. Ya masing-masing. Biar kolaborasinya dapat lah gitu. Ya, tadi kan misalnya yang standby 24 jam ya kan. Nah, kita ambil dari salah satu dari 3 panduan ini ya. Nah, untuk pembagiannya sendiri mungkin yang kalau 115 kan di pusat aja ya bisanya ininya adanya. Nah, mungkin nanti yang pusat yang bikin videonya. Oke, berarti dari atas nih, orientasi pelayanan akuntabel siapa berarti kamu bahas. Nanti aku lah nanti bisa pakai, kan kalau masuk BCC kan harus pakai baju oranye juga ya biar kerasa gitu. Aku udah bawa baju nanti. Nah, gitu. Terus yang untuk yang kita apa? Gimana? Kan baru 2 tuh, orientasi pelayanan akuntabel kamu yang bikin. Nah, turun. Akuntabel tadi Ya, kan apel nggak bisa tuh. Kalau datang ke kantor itu kayaknya udah biasa deh. Yang lain juga udah bikin kayak gitu juga kayaknya. Oh, ini aja deh, Bang. Apa namanya? Kan kita ada fasilitas WiFi ya, internet kan. Nah, internet itu kan harusnya digunainnya untuk kerjaan. Nah, itu yang positifnya. Yang negatifnya kita bikin yang dia gunainnya buat YouTube, buat nonton Netflix misalkan. Boleh juga gitu. Boleh ya? Ini mungkin dari Palangkaraya bisa bikin nih, karena kan dari kita bisa sendiri gitu. Ada WiFi kan di sana? Oke. Ada. Oh, ada. Berarti aku tulis ya. Kan kantor baru gitu. Kan fasilitasnya masih baru-baru tuh. Tulis ya. Berarti orientasi pelayanan tadi Iqbal. Ya. Akuntabel itu Fandi. Nah, lanjut turun, Mas. Lanjut yang kompeten. Kita ngambil yang mana? Mengikuti pendidikan dan ini kan ya. Bekerja kelompok, bersungguh-sungguh. Kompeten mending kalau ini aja deh, Bang. Yang lain gimana? Berita SAR. Berita SAR. Oh, dari Kak Tur ya. Ada ini. Kalau berita SAR gimana? Coba ya, coba aku bikin lihat punya aku ya. Coba aku lihat punya aku dulu deh. Yang kompeten. Kalau dari Palangkaraya ini buat berita SAR sesuai dengan format dan tepat waktu. Ya.
Dari Pandi apa? Ada ide? Belum dapat sih Bang. Gimana? Belum dapat sih Bang. Oh, belum. Kalau misalnya mau beli tasar bisa sih di pusat, nanti Catur yang buat gitu ya. Ya boleh boleh. Di pusat kan agak banyak tuh beli tasarnya. Mm-mm. Ada terus tiap hari. Iya. Jadi harus benar gitu. Jadi harus ada Iya. kompetensi di sana. Oke. Harmonis ya. Oke, bisa lanjut. Harmonis. Nah, harmonis ini menghargai setiap orang apapun kendalanya supaya menolong membangun lingkungan yang kondusif. Membangun gimana? lingkungan kerja yang kondusif. Kalau harmonis tuh bisa bikin nggak Fandi? Misalkan contohnya kayak menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Nah, kalau di tempat kerjamu pasti ada yang suku lain kan, suku lain. Iya, Tuh. kami Nah, 41 orang. kamu Oh, ya, banyak ya? coba kamu ini aja deh, diskriminasi gitu kan. Itu kan bukan harmonis ya. Oh, mungkin ada Boleh, satu Fandi. yang dari daerah lain gitu. Itu yang salahnya gitu Iya, ya. nanti kamu diskriminasi. Terus yang Misalkan benarnya dia dirangkul. iya, misalkan dia, kamu orang Riau kan, nah orang Jawa, nah, kamu nggak temenan sama dia gitu, kamu ngomongnya sama orang ini aja gitu. Oke. Bisa ya, Mandia? Saya. Oke, Tapi jangan terlalu lanjut ke rasis ya. loyal. Sewajarnya. Tidak. Nggak Sewajarnya apa-apa, rasis, rasis tapi jangan sampai ini aja, jangan sampai bikin huru hara aja. Iya. Sewajarnya ya lah. Oke. Berarti dari Bang Pandi ya. Ya. Oke. Selanjutnya loyal. Ini memegang teguh ideologi Menjaga Pancasila, rahasia. menjaga nama baik ASN, instansi negara. Loyal nih aku nih, bisa nih. Bisa. Bisa, Gimana cara? misalkan kan kalau di sisi itu kan ada, misalkan ada berita kecelakaan kan, kecelakaan jadi atau kecelakaan pesawat. Kalau misalkan kecelakaan pesawatnya TNI, itu kan sebenarnya kadang TNI-nya nggak boleh rahasianya itu dikasih tahu ya. Nah, kalau orangnya nggak loyal harusnya dia kasih tahu ke temennya dari lewat sosial media atau gimana gitu. Itu gimana mas? Menurut kalian oke nggak? Gimana ya? Nanti gini aja, aku udah kepikir ininya sih alurnya, misalkan kan dapat berita SAR nih dari, wah ini ada berita SAR, wah ada kecelakaan, aku kasih tahu gitu, aku viralkan gitu, padahal kan sebenarnya kan nggak boleh. Iya. Itu yang salahnya ya. Boleh. Ya, Kan contoh juga. ya. Boleh sih, boleh. Yang Boleh ya. benarnya nanti, yang benarnya gimana? Yang benarnya nggak Laporannya, boleh kalau misalkan ada kayak gitu, ada kecelakaan TNI harus lapor dulu, bilang ke bahasan ini. Jadi kita nggak itu lebih ke humas sih, humas kan. Jadi humas pasti harus di Instagramnya Basarnas itu kan hati-hati tuh yang mana yang harus dikeluarin, yang mana yang enggak gitu. Jadi kalau misalkan yang nggak benarnya ya dibocorin aja, padahal itu sebenarnya nggak boleh. Kalau ini berarti scannernya harus ada seniornya ya? Harus ada Nah, seniornya nggak? sendiri aja sih kayaknya nggak apa-apa deh. Kalau Bisa. nggak misalnya nggak ngikutin humas juga kayaknya nggak apa-apa. Jadi misalkan ada dapat berita SAR tuh, habis itu kalau misalkan aku yang nggak yang oke, oh ini adalah berita SAR, oh ini nggak boleh disebarluaskan, udah gitu doang. Iya. Sikap kayak gitu aja. Oke lah. Satu itu kan 7 isinya. Berarti aku udah 2 ya. Pandi udah 2. Nah, ini Ya, apa nih berarti tinggal ya? kamu. Adaptif ini menyesuaikan diri, perubahan. Ini bisa nih juga nih. Ada ide juga. Pasti ini bagus yang ini loh. Gimana? Nah, menurutku ini apa namanya, kan ada tuh misalnya kita udah kerja di lingkungan kerja yang lama. Ya, benar. Nah, lingkungan kerja yang lama kan swasta itu kan cara lingkungannya, sistemnya kan beda sama yang Basarnas. Nah,
kalau misalkan orang yang nggak mau adaptif, dia protes nih, harusnya nggak kayak gini loh, kalau tempatnya saya lama kayak gini gitu. Iya, ini sebenarnya aku Ada banget sih ya? ini dulu. Awal-awal masuk juga Aku banget juga. kerja cuma pakai kaos, celana pendek gitu. Iya, Nah, terus habis sekarang itu udah kalau di berubah ya sini, kan. Ini iya, ini nanti ceritanya aku ngeluh gitu. Oh, nih kok iya, kerjanya apa harus ke kantor harus tiap pakai hari seragam. seragam gitu, rapi. Sedangkan dulu nggak begini. Kayak ngeluh aja, kayak capek kerja. Terus yang benarnya Iya, nanti iya. kerja dengan ikhlas gitu. Pakaian dengan rapi Membawa lah. suasana kerja yang dulu gitu ya. Ya, Iya, dulu terus bawa habis itu suasana. kalau dulu kan sama bos bisa langsung kan, kalau di sini kan nggak, Hmm, harus melewati senior dulu kayak gitu. Kayak ya, gitu juga bagus tuh. hmm, Terus habis itu, gimana sih ini. pokoknya itu salahnya itu ngeluh lah gitu Terus ya. aku curhat. Hmm, Ya, oke, apalagi nah, kolaboratif. relatif. Ini bareng nih bisa nih kayaknya. Udah dua-dua semua. Kolaboratif, saling bertukar informasi dan ilmu. Susah kalau bareng, tetap aja Iya. sendiri. Dan nanti aku Bener. bantuin. Berarti kamu layak bayar ini ya, Bang? Bisa sih, tapi berarti berdua aja kita gitu. Iya, ini terbuka Bareng. dalam bekerja sama Hmm. untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, kamu mau tanya, mau minta bantuan, terus aku nggak mau. Itu yang Oh ada iya aku. iya. Heeh, bisa. Oke. Berarti itu yang benernya yang saling tolong menolong kan, tapi yang ini ya, yang atas ya. Tadi ada yang harmonis. Lebih ke harmonis itu. Enggak, Kalau menolong. kalau menolong orang lain ya. Kalau yang Kalau kolaboratif, kontribusi terbuka dalam terbuka. bekerja sama. Terbuka dalam bekerja. Coba aku lihat punya aku ya. Aku bikinnya kolaboratif. Aku tentang kompetensi start nih. Gimana tuh? Mengikut serta kompetensi start dalam operasi. Kalau enggak ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi. Aku bikinnya personil yang siaga di sisi, bukan hanya dari direktur kesiagaan, tapi dari direktur lain. Susah sih itu. Kalau Susah kan? mm-mm. Ini terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kalau kamu apa, Di? Kalau kami sih dia kalau orang ini kan kalau lihat sih macam kerjasama gitu juga akhirnya. Atau gini gimana, Di? Memberikan Kayak kesempatan kepada kan berbagai pihak. kalau kolaboratif ini kan kita saling membantu gitu. Jadi ikut partisipasi lah gitu. Hmm. Sebenarnya pembahasan gini pun juga udah kolaboratif. Kayak satu ada yang mengusulkan, Iya, sebenarnya iya. mengusulkan lagi, ada menyanggah gitu. Mengusulkan pendapat gitu kan. Tapi kalau dibikin skenario-nya, ini lagi rapat gitu. Tapi harus butuh banyak Kalau orang. kalau kolaboratif Oh, ini iya. yang video kita pertama gak apa-apa gak bang? Kita masukkan. Yang mana tuh? Ini yang quote nih agenda 2 kan? Kan Ada. kita menyampaikan pendapat hari itu kelima, yang kan? tadi tentang bahas yang Oh. tadi. Ada hari kelima buat Bisa juga. Mending yang bukan yang Zoom deh, Bang. Jangan yang Yang iya, di sini jangan. aja. Jadi yang Jangan yang real Zoom, gitu. ya. Yang dia langsung aja. Jangan yang Zoom. Yang real. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ya, kayak kamu tadi ada lagi rapat gitu kan, terus habis itu ada yang mau mengumumkan pendapatnya, terus Iya. kamu terbuka gitu. Coba. Itu aja. Nanti kita minta bantu yang lain aja Iya, buat sih. program itu gitu. Oke. Kayak kayaknya Sandi udah mau sholat Jumat deh. Iya. Pada nanya orang ini. Ya udah nih ini pembahasan yang sekarang ini cukup sampai sini aja. Nanti kita lanjut bikin videonya ya, tentang konsep diri ideal. Kalau udah dibagi-bagi ya udah nanti secepatnya aja lah. Kita targetin ya nanti agak sore lah.
biar Ya. nanti diedit. Oke. Sorenya Oke. jam berapa, Bal? Karena kan kita Jam- mesti uploadnya jam 8. Hmm, Jadi kayaknya jam Ya, 4 deh. Kamu kan kelar. harus butuh lama juga. Iya, Jam 4, jam 3? jam 3 sih. Kirain. Oke, jam 3. Ketiga lah deadline-nya. Hmm. Jam 3 WIB ya, Andi? Berarti Sana jam WIB 4 juga kan ya. Palangka WIB juga ya. Pelangka WIB ya? WIB dong. Oh iya, oke. Oke. Oke, ya kita tutup aja ya pembahasan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.